Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 1 Agustus 2025. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dalam nama Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Dan pada pagi hari ini, untuk memulai segala aktivitas kami mendasarinya dengan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk membaca, mengerti, serta menghidupi firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan di Renungan Harian Toraya diambil dari Hosea pasal 9 ayat 10 hingga ayat 17. Seperti buah anggur di padang gurun, Israel kutemukan dahulu. Seperti buah sulung, hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada berhala yang memalukan. Mereka menjadi menjijikan seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang menghilang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, ataupun yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka kehilangan semua anaknya. Sungguh, celakalah mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apa yang akan Kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana pun aku sudah membenci mereka. Karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya sudah kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang amat berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema Renungan Harian Toraya yaitu jangan sampai Tuhan berpaling. Kelan bahasa Toraya dikua podo dana boko iki ipuang. Di setiap masa hingga saat ini, kemapanan, kesuksesan, kekayaan, status dan kedudukan yang tinggi kelihatannya membawa manusia merasa bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu tidak akan terjadi keruntuhan. Ingatlah dan berhati-hatilah, karena itu semua bisa menjadi berhala pengkhianatan jika karena semua itu kita melupakan Tuhan. Hosea pasal 9 ayat 10-17 menggambarkan kekecewaan Tuhan kepada Israel, terkhusus kepada Efraim di Israel Utara. Israel seperti buah pertama yang sangat dikasihinya, kini mengkhianat dengan menyembah Baal. Pelanggaran ini menyebabkan Tuhan harus menghukum keturunan Israel. Kemuliaan mereka akan hilang, kemandulan akan dialami, anak-anak mereka akan mati. Israel akan mengalami penderitaan, dibuang dan akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Israel telah memiliki banyak kemuliaan, kekayaan dan keturunan. Tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya karena mengkhianati kesetiaan Tuhan.
Pengalaman pahit yang dialami Israel mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa terbuang dari Tuhan. Kita bisa mengalami krisis identitas, kehancuran keluarga, terlebih jaminan masa depan akan hilang apabila tidak setia. Ketika kita dikasihi, diberi kekayaan dan keturunan, jangan memberhalakan berkat itu lalu melupakan Tuhan sang sumber berkat. Apabila Tuhan telah mengasihi kita, memalingkan mukanya dari kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Tuhan menghukum bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena manusialah yang memilih jalan yang bertentangan dengannya. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan yang dianugerahkan. Amin. Mari berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa seluruh berkat yang ada pada kami berasal dari Tuhan saja. Kiranya kami senantiasa memahami bahwa seluruh kehidupan ini tidak terlepas dari kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk waktu, untuk renungan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami, sehingga kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang menjadi doa syukur kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.